Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadatul Jannah dengan NPM 221063111100203 dari kelas PAI 4F. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah hadis tarbawi yang dibimbing oleh Ibu Debibi. Lalu pembahasan yang selanjutnya itu ada isi hadis, sanad, matan, dan artinya. Hadisnya yaitu Haddatsana Utsman bin Al-Haisan, Haddatsana Aufun anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'anillahu bi kalimati ayyamil jamala lamma balagun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anna farisam malakum nata kisra qala lam yuflihu qaumun walau ra'ahum ra'atun, rawahul Bukhari, yang artinya telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haisam, lalu telah menceritakan kepada kami Auf dari Al-Hasan dari Abu Bakrah mengatakan, dikala berlangsung hari-hari perang Jamal, aku telah memperoleh pelajaran dari pesan baginda Nabi, tepatnya ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kerajaan Persia mengangkat anak perempuan Kisra sebagai raja. Beliau langsung bersabda, tak akan baik keadaan sebuah kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpin urusan mereka. Hadis riwayat Bukhari. Ada di kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 6570. Hadis ini jelas sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sanad dari hadis ini, sanad menurut bahasa adalah sandaran atau tempat bersandar. Sedangkan menurut istilah, sanad ini adalah jalan yang menyampaikan kepada jalannya hadis ini. Sanad dari hadis ini ada Haddatsana Utsman bin Al-Haisan, Haddatsana Aufun anil Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'anillahu bi kalimati ayyamil jamala lamma balagun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ada matan hadis. Matan ini menurut bahasa artinya tanah yang meninggi, sedangkan menurut istilah adalah kalimat tempat berakhirnya sanad. Matan dari hadis ini adalah anna farisan malaku binata Kisra qala lan yufliha qaumun walau ra'ahum ra'atan. Selanjutnya ada mukharij dari hadis tersebut. Yang pertama ada Imam Bukhari, lalu Utsman bin Al-Haisam bin Al-Jahm, lalu Auf bin Abi Jamilah, lalu Al-Hasan bin Abi Al-Hasan Yasar, lalu ada Nufai bin Al-Haris bin Kildah, dan terakhir ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu selanjutnya ada penjelasan dari hadis tersebut. Di dalam hadis ini menjelaskan secara tekstual bahwa hadis ini adalah sebagai larangan bagi wanita menjadi pemimpin dalam urusan umum. Oleh karena itu, jumhur ulama secara tegas menyatakan kepemimpinan wanita adalah urusan umum yang dilarang. Tetapi di pihak lain ada juga ulama yang memperbolehkan wanita menjadi pemimpin di luar rumah tangganya, karena Al-Quran memberi isyarat bahwa wanita pun bisa menjadi pemimpin, bukan hanya laki-laki. Oleh karena itu, kepemimpinan wanita secara umum diperbolehkan oleh sebagian ulama jika wanita ini memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah tersebut. Di samping itu, mereka juga memiliki kriteria-kriteria atau syarat-syarat sebagai seorang pemimpin. Jadi wanita ini diperbolehkan menjadi pemimpin apabila wanita ini memiliki kemampuan untuk melaksanakan amanah tersebut dan juga memenuhi syarat-syarat atau kriteria untuk menjadi seorang pemimpin. Lalu selanjutnya ada pendapat para ulama. Yang pertama ada pendapat para ulama klasik. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik, dan Imam Syafi'i ini mayoritas mereka berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin walau hanya dalam lingkup kecil dan terbatas. Alasannya ini karena walau bagaimanapun estafet kepemimpinan dalam lingkup luas dan terbatas secara substansinya adalah sama dan yang menjadi diferensiasinya adalah pada wilayah atau cakupan kekuasaannya saja. Bukti atau penguat dari argumentasi mereka adalah larangan Nabi Muhammad SAW melarang seorang perempuan menjadi pemimpin sebagaimana
hadis yang sedang kita bahas ini. Selanjutnya ada dari pendapat ulama kontemporer. Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahab, beliau adalah mufti Mesir, termasuk di antara ulama berpengaruh yang memperbolehkan wanita menjadi kepala negara dan jabatan tinggi apapun seperti hakim, menteri, anggota DPR, dan lain-lain. Lalu ada menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali ini berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi khalifah kenegaraan dan kehakiman dengan hujah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Bakar tersebut, hadis yang sedang kita bahas ini. Lalu ada juga menurut Mahmud Shaltut. Ia menjelaskan bahwa tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan hampir sama. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkannya kepada laki-laki. Selanjutnya ada menurut Muhammad Sayyid Tantawi, Syekh Al-Azhar dan Mufti Besar Mesir. Beliau menyatakan bahwa kepemimpinan wanita adalah posisi jabatan ataupun tidak bertentangan dengan syariat, baik sebagai kepala negara maupun posisi jabatan di bawahnya. Selanjutnya ada nilai pendidikan yang dapat dipetik dalam hadis kepemimpinan wanita. Yang pertama ada semua manusia sama, yaitu menjadi khalifah. Karena dalam Al-Quran surah Al-Baqarah sudah ada kita sebagaimana manusia, baik itu perempuan atau laki-laki, bisa menjadi khalifah di muka bumi ini. Perempuan menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri dan menjadi pemimpin bagi anak-anaknya kelak. Lalu yang kedua ada wanita memiliki hak dan kewajiban yang setara. Ini artinya wanita juga memiliki hak untuk menjadi pemimpin seperti laki-laki. Yang keempat ada kepemimpinan perempuan dapat dilakukan di politik, organisasi, atau pemerintahan. Wanita hanya dapat memimpin dalam politik, organisasi, atau pemerintahan. Lalu yang keempat ada wanita tidak dapat memimpin dalam kasus perwalian. Jadi seperti menikahkan orang atau mengimami sholat, dalam hal ini wanita tidak bisa menjadi wali. Baik, kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah berdasarkan pembahasan tentang hadis kepemimpinan perempuan riwayat Bukhari, maka kesimpulan yang diperoleh ialah hadis tentang kepemimpinan perempuan bermakna ketidakbolehan atau larangan perempuan memimpin sebuah negara. Pemahaman bahwa kepemimpinan perempuan dapat dilakukan dalam urusan politik, organisasi, atau maupun pemerintahan. Tidak ada pembedaan baik pria maupun wanita melakukan menjadi pemimpin bukan sebab jenis kelamin, namun kompetensi dan kecakapan mereka. Dalam kasus perwalian, imam sholat perempuan tidak dapat menjadi wali adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.